Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita mengikuti materi yang kedua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Ya, toharoh dibagi menjadi dua, hadas dan najis. Toharoh dari hadas dibagi menjadi dua. Kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Sedangkan najis itu dibagi menjadi tiga, yaitu toharoh dari najis mukhafafah yang ringan, najis mutawasitoh sedang, dan najis mughaladoh, najis berat. Dan ketiganya itu cara mensucikannya adalah dengan cara dicuci. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait najis dan cara mensucikannya, lalu hadas dan cara mensucikannya, hikmah bersuci dan perbedaan hadas dan najis. Untuk yang pertama, tadi ada 3 jenis najis. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis najis, ini pengertian najis. Najis itu intinya adalah kotoran atau sesuatu yang menjijikkan yang ada di badan atau pakaian kita yang menghalangi sahnya ibadah. Ini beberapa dasar hukum bersuci dari najis. Ada Al-Muddathir ayat 4, Al-Baqarah ayat 125, dan hadis dari Imam Muslim. Selain ini ada banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan terkait bersuci dari najis. Ini najis ada 3, mukhafafah ringan, mutawasitoh sedang, dan mughaladoh berat. Najis mukhafafah yaitu najis ringan berupa air seni atau air kencing anak laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Jadi kalau kurang dari 2 tahun tapi sudah makan sesuatu, maka itu masuk najis mutawasitoh. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dipercikkan air atau diusap dengan benda yang basah. Dengan najis mutawasitoh, najis yang sedang atau diantara berat dan ringan, contohnya banyak sekali yang kita temui sehari-hari itu adalah najis mutawasitoh, air kencing dan dibagi menjadi 2, hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah itu tidak terlihat, kalau ainiyah itu jelas, ada warnanya, ada rasa dan baunya. Terus najis hukmiyah itu cukup disiram dengan air. Dengan najis ainiyah harus dibuang dulu kotorannya baru dicuci, atau dihilangkan dulu warna, rasa, dan baunya baru dicuci. Dengan najis mughaladoh, ini najis yang berat, yaitu najisnya anjing dan babi. Cara mensucikannya harus dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Jadi tanah itu bisa digunakan untuk bersuci. Terus hadas, ini ada hadas kecil, hadas besar. Cara mensucikannya, kalau hadas kecil dengan wudu dan tayamum, hadas besar dengan mandi besar atau mandi janabah, juga bisa dengan tayamum dalam kondisi tertentu. Ya, ini definisi hadas. Hadas itu merupakan suatu kejadian atau peristiwa, yaitu keadaan di mana kita dianggap sedang tidak suci menurut agama. Ini beberapa dasar hukumnya, ada At-Taubah ayat 108, lalu ada hadis dari Imam Bukhari, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Selanjutnya hadas kecil. Ini hadas kecil yang harus disucikan dengan wudu. Ada beberapa, diantaranya keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, jalan depan, jalan belakang. Terus menyentuh dengan telapak tangan. Jadi kalau menyentuhnya dengan tangan bagian luar itu tidak masalah. Terus hilang akal seperti tidur, epilepsi, gila, atau mabuk. Dan keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan sudah sama-sama dewasa. Jadi itu beberapa contoh hadas kecil. Cara mensucikannya dengan wudu.
Wudhu itu adalah perbuatan memanfaatkan air membersihkan anggota badan tertentu dan disertai niat. Syaratnya harus Islam, mumayyiz, airnya suci, tidak menghalangi air ke kulit, dan tidak sedang hadas besar. Rukunnya ada 6, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan tertib. Jadi membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Ini beberapa hal yang membatalkan wudhu, yaitu tadi hadas kecil itu pasti membatalkan wudhu. Hilangnya akal, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang sudah dewasa, menyentuh kemaluan. Sedangkan tayamum ini digunakan untuk keadaan darurat, ketika sakit tidak boleh terkena air, atau ketika normal tetapi sedang kemarau panjang tidak ada air sama sekali. Nah, itu kita bisa tayamum untuk menggantikan mandi besar maupun menggantikan wudhu. Nah, ini beberapa syarat dari tayamum. Rukunnya itu hanya 4, niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Jadi kalau tayamum itu tidak perlu mengusap sebagian kepala atau mengusap telinga dan lain sebagainya. Nah, ini tata caranya. Letakkan tangan di tanah atau di area yang berdebu, diketok, lalu diusapkan ke wajah. Jadi debunya itu debu yang sangat lembut. Lalu ambil debu lagi, diketok sampai kiranya hanya debu lembut, diusapkan ke tangan kanan maupun tangan kiri sampai siku. Selanjutnya ini ada, nah ini masih tata cara tayamum. Jadi punggung baru bagian dalam, begitu diulangi untuk kanan maupun kiri. Terus bersuci dari najis dan hadas. Ini hikmah dalam bersuci, bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia, menjaga kemuliaan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, memelihara sikap dan akhlakul karimah, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Ya. Tuh. Terus ini bersuci dari hadas dan najis. Nih perbedaannya hadas dan najis. Jadi kalau kita terkena najis tidak wajib wudhu, hanya wajib mensucikannya dengan cara dicuci. Kalau hadas itu baru kita bersuci dengan wudhu ataupun mandi. Sama hadas itu perbuatan, kalau najis itu benda, jelas bendanya. Terus pembagiannya, kalau hadas ada hadas kecil, hadas besar. Kalau ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.